Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai pembiayaan bebas riba berbasis sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian leasing, dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari leasing. Pengertian leasing juga disebutkan pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian. Nomor Keputusan 122 /MK/4/2/1974 dan nomor 30/KPB/1/1974 tanggal 7 Februari 1974, yaitu setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan jangka waktu secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasar nilai sisa yang telah disepakati bersama. Leasing secara umum berarti pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak. Secara bahasa, leasing berasal dari kata lease yang artinya menyewa. Dalam syariah, leasing biasa dikenal dengan istilah al-ijarah. Sejarah leasing dapat dijelaskan secara singkat pada 5 poin, yaitu yang pertama, leasing dikenal sejak 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, masih belum dalam lembaga perbankan. Kemudian, pada 400 sebelum Masehi, bangsa Nippur mulai mengembangkan dalam lembaga perbankan. Pada 1850 Masehi, di Amerika, leasing diperkenalkan oleh Tom Clark, berlanjut muncul perusahaan leasing 1952 Masehi. Kemudian, pada tahun 1974 Masehi, leasing diperkenalkan di Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2007 terbit regulasi yang terkait perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan macam-macam karakteristik leasing atau guna sewa usaha. Ada beberapa variabel yang terdapat dalam sewa guna usaha, yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah ketentuan pembatalan. Sewa guna usaha yang dapat dibatalkan akan diklasifikasikan ke dalam operating lease. Itu pun sebagian atau tidak semua dari bagian yang diklasifikasikan sebagai operating lease. Dan sewa guna yang tidak bisa dibatalkan akan diklasifikasikan ke dalam sewa guna pembiayaan atau capital lease. Yang kedua itu ada opsi pembelian murah. Lease sendiri berhak untuk menentukan ia nanti akan membeli atau menolak aset yang akan dibelinya sampai pada masa yang akan datang setelah kontrak sewa itu selesai. Lease itu akan membeli atau dia mempunyai hak untuk membeli jikalau harga sewa itu lebih rendah daripada harga pasar yang biasanya. Nah, pada kesempatan inilah pemanfaatan opsi pembelian dilakukan. Yang ketiga itu ada masa sewa guna usaha. Masa sewa guna usaha itu adalah periode waktu dari awal sampai dengan berakhirnya masa sewa. Yang keempat itu ada nilai residu atau nilai pasar aset yang disewa pada saat akhir sewa periode guna usaha. Nilai residu yang dijamin oleh lease atau seorang yang menyewa disebut dengan guaranteed residual value. Yang terakhir atau yang kelima itu ada pembayaran sewa minimum. Pembayaran ini merupakan pembayaran sewa yang diharuskan selama periode sewa guna usaha tersebut berjalan, ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk opsi pembelian murah atau nilai sisa yang dijamin. Lalu apa saja landasan-landasan dasar dalam leasing?
Tentunya leasing sendiri mempunyai landasan-landasan yang digunakan untuk menjadi sebuah fondasi atau landasan. Di landasan yang pertama ini ada landasan dasar leasing. Landasan dasar ini tentu berkaitan dengan yang namanya peraturan. Otomatis kita mempunyai peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang pertama yaitu peraturan Badan Pasar Modal Nasional, Lembaga Keuangan Nasional. Yang ketiga, Surat Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Dasar hukum yang digunakan dalam sewa guna usaha syariah berbeda dengan dasar hukum yang digunakan dalam sewa guna usaha konvensional. Jika sewa guna usaha konvensional dapat diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, sewa guna usaha nasional menganut asas-asas yang berlaku dalam KUHP Perdata, yang kiblatnya itu adalah hukum-hukum Eropa kontinental. Adapun sewa guna usaha syariah menganut asas-asas yang hakikatnya itu terdapat pada Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan membahas tentang sewa atau leasing yang istilah dalam Islamnya adalah ijaro. Ijaro adalah akad sewa menyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Di sini ada yang namanya ijaro mutahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya, dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Kapan mutahiyah bitamlik ini dilakukan? Yaitu ketika adanya hibah, kemudian penjualan sebelum akad berakhir, penjualan pada akhir masa sewa, penjualan secara bertahap, dan pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijaro untuk menghindari resiko kerugian. Dalam prinsip sewa atau ijaro, ada dua jenis ijaro dalam hukum Islam. Yang pertama adalah ijaro yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijaro yang berhubungan dengan sewa aset atau properti. Transaksi ijaro dilandasi adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip ijaro sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya saja. Pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijaro objek transaksinya adalah barang ataupun jasa. Dasar hukum ijaro di dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga fatwa DSN MUI. Di dalam Al-Quran tertuang di dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, dan hadis tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Dan hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Kemudian di dalam fatwa DSN MUI terdapat di dalam fatwa nomor 9 garing DSN MUI garing 4 garing tahun 2000 tentang ijaro yang berisi tentang syarat dan ketentuan objek ijaro. Hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hak dan kewajiban kedua pihak ini, pihak yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk digunakan secara optimal dan juga maksimal oleh penyewa. Problematika dan hukum leasing. Di dalam problematika dan hukum leasing ini, dalam menghindari elemen riba dan gharar, ada perbedaan kecil antara ijaro dengan sewa menyewa konvensional. Hukum fikih melihat keuntungan dan beban-beban properti sebagai milik penyewa secara pasti dan tidak bisa diubah. Sedangkan di dalam konvensional ini semuanya milik orang yang menyewakan atau leaser. Dalam hukum Islam, ijaro ini memberikan jangkauan yang luas kepada penyewa atau lease untuk membatalkan penyewaannya jika manfaat tersebut terbukti bernilai lebih rendah dari yang diharapkan. Dengan kata lain, harga jual aset tersebut kepada penyewa pada habisnya batas waktu kontrak tidak dapat ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan
lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu aplikasi leasing berbasis syariah. Yang pertama, Ijarah Mutayabitimlik atau IMBT merupakan rangkaian dua akad, yaitu akad al-ba'i dan Ijarah Mutayabitimlik atau IMBT. Al-ba'i merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa atau jual beli atau hibah pada masa akhir sewa. Dalam IMBT atau Ijarah Mutayabitimlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa. Yang keempat, lease purchase atau sewa beli, yaitu kontrak sewa sekaligus beli. Pemindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa secara bertahap. Jika kontrak dibatalkan, hak milik barang terjadi antara penyewa dan yang menyewakan. Sedangkan dalam ijarah, lease purchase, sewa atau beli diharamkan karena adanya dua akad sekaligus. Nah, yang kelima, sell and lease back atau jual dan sewa balik adalah jenis transaksi pembiayaan yang mengkombinasikan antara penjual aset dengan penyewa kembali aset yang sama. Sell and lease back terjadi jika si A menjual barang kepada si B, tapi si A ingin memiliki barang tersebut. Si B menyewakan kembali ke si A dengan kontrak finansialis, sehingga si A mempunyai pilihan untuk memiliki barang pada akhir periode. Selanjutnya, ijarah dan leasing. Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan banyak orang, yang menyamakan ijarah ini dengan leasing, karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada sewa menyewa. Perbedaan dan persamaan ijarah dan leasing. Yang pertama, dari segi objek yang disewakan. Ijarah, objek yang disewakan bisa berupa barang dan jasa, sedangkan pada leasing hanya berlaku pada sewa menyewa barang saja. Kedua, dari metode pembayaran. Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja objek yang disewakan, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja. Sedangkan leasing hanya memiliki satu metode, yaitu pembayaran sewa. Pada leasing tidak bergantung pada kinerja yang disewa. Yang ketiga, dari aspek perpindahan, ada dua jenis leasing, yaitu operating lease dan financial lease. Dalam operating lease tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset. Dalam financial lease, pada periode sewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa. Di dalam ijarah sama seperti operating lease, yaitu tidak ada transfer of title baik di awal maupun di akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik operasional leasing syariah. Dalam praktik operasional leasing syariah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama, pihak yang menyewakan. Dalam konteks ini, pihak yang menyewakan adalah perusahaan. Perusahaan membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang dan jasa. Yang kedua adalah pihak penyewa. Pihak penyewa adalah nasabah yang mengajukan permohonan sewa kepada pihak perusahaan yang menyewakan biaya peralatan atau barang modal. Yang ketiga adalah supplier. Supplier adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan disewakan. Yang keempat adalah asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak perusahaan. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam kegiatan leasing. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1169
tanggal 21 November tahun 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi pihak penyewa. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha tanpa hak bagi pihak penyewa. Pada praktiknya, transaksi finansial leasing terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, operational lease atau al-ijaroh, yaitu praktik leasing yang menjual manfaat dengan bayaran yang telah ditetapkan oleh bank. Yang kedua, financial lease adalah bentuk lain dari ijaroh, yaitu persewaan berakhir dengan perpindahan hak milik. Yang ketiga, leverage lease, yaitu terdapat pihak ketiga yang membiayai sebagian barang modal yang akan disewakan. Yang keempat adalah loss border lease, yaitu leasing yang melewati batas wilayah negara. Selanjutnya, dalam leasing sendiri terdapat keuntungan. Yang pertama, penghematan biaya modal. Yang kedua, menghindari resiko kepemilikan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, sewa guna usaha yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat dibuktikan dengan on atau off balance sheet. Yang kelima adalah adanya hubungan keberlanjutan antara pihak perusahaan dengan pihak penyewa.